wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya sampai hari ini. Mudah-mudahan para jamaah ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap semangat terus. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan tugas Rasul yang terakhir ya, yaitu membebaskan manusia dari belenggu dan beban-beban yang membebani manusia. Jadi hanya semata-mata mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah. Jadi kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengangkat harkat dan derajat manusia hanya bertuhan kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Ya, jadi maksudnya membebaskan manusia dari belenggu-belenggu yang selama ini membebani adalah belenggu-belenggu sosial, belenggu politik, budaya dan sebagainya. Secara spesifik ya disebut dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Jadi orang-orang yang mengikuti Rasul yang ummi, yang nama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu maktuban indahum fit Taurat wal Injil, ya, sudah tertulis di dalam Taurat Injil. Jadi dalam kitab Taurat Injil itu sudah diinformasikan tentang kedatangan Rasul terakhir. Ada yang disebut ismuhu Ahmad dalam Al-Quran. Namun para jamaah setelah Rasul itu benar-benar datang ya, mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah. Ya, dianggap tukang sihir lah, orang Arab desa lah ya. Orang-orang Bani Israel tidak mau, sebagian besar tidak mau beriman kepada Rasulullah. Jadi para jamaah yang berbahagia, kelanjutan ayat ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Jadi Rasul terakhir itu ya memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Yang ma'ruf itu yang dikenal kebaikannya, yang mungkar ya yang membawa kerugian malapetaka bagi manusia. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Jadi Rasul itu menghalalkan yang baik-baik, yang thayyibat ya, tapi juga mengharamkan yang jelek-jelek, yang membuat fisik ini rusak seperti minuman keras ya, kemudian yang menjijikkan diharamkan. Yang terkait dengan tugas Rasul terakhir tadi, wa yadha'u anhum israhum wa aghlala allati kanat alaihim. Jadi tugas Nabi, tugas Rasul terakhir itu adalah mengangkat beban-beban mereka dan belenggu-belenggu yang membelenggu mereka. Jadi dalam tafsir yang dimaksud beban itu boleh jadi syariat-syariat Nabi terdahulu. Kalau syariatnya Nabi Musa itu salatnya 50 kali sehari ya, itu diangkat, diringankan jadi 5. Meskipun kadang-kadang setelah mengaku Islam itu salatnya masih malas-malas, meskipun hanya 5 kali sehari semalam. Kalau umatnya Nabi Musa itu bertobat, Bani Israel itu dari syirik harus saling membunuh. Kalau najis cukup dicuci, harus digunting, dibuang itu najisnya. Ya, itu memberatkan. Maka diangkat dalam beban itu. Kemudian beban-beban sosial, ekonomi, politik, ya, budaya, sistem-sistem
yang ada di zaman Arab jahiliyah, menyembah berhala-berhala. Nah, itu dibebaskan oleh Nabi. Hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Jadi Nabi itu ya diutus Allah itu membawa pesan dari Allah. Allah itu pelindung orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari dhulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya, kegelapan tradisi Arab yang ketika punya anak perempuan malu lalu dikubur hidup-hidup, itu gelap, itu tidak beri kemanusiaan, kepada cahaya, kepada jalan Islam. Itu tugas utama Nabi. Jadi membebaskan manusia dari belenggu-belenggu, dari beban-beban yang memberatkan, diangkat hanya bertuhan kepada Allah. Nah, berikutnya falladzina amanu bihi, orang-orang yang beriman kepada Rasul itu, wa azzaruhu, memuliakannya, wa nasaruhu, menolongnya, membantunya, wa tabau nurul ladzi unzila ma'ahu, ya, mengikuti cahaya, mengikuti Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung. Jadi jamaah yang berbahagia, tugas Nabi membebaskan umat manusia dari penyembahan sesama makhluk, ya, hanya bergantung kepada Allah. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, hanya bergantung kepada Allah, di mana Allah itu tidak ada orang makhluk apapun yang menyamainya, karena memang Allah itu Al-Khaliq. Jadi tugas utama Rasul itu memerdekakan manusia dari keterikatan belenggu-belenggu kepada sesama makhluk, ya, keterikatan kepada bos, pimpinan, keterikatan kepada benda-benda yang dianggap keramat, ya, baik itu kalau di sini itu keris, apa, pusaka dan sebagainya, kepada tempat-tempat keramat, ya, itu semuanya dilepas, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mampu melepaskan belenggu-belenggu itu, ya, kita semua hanya berharap kepada Allah, bergantung kepada Allah, maka kita menjadi manusia merdeka. Dan itulah yang disebut dalam Al-Qur'an, ulaika humul muflihun. Jadi jamaah, kesimpulannya, hadirnya Islam itu membebaskan manusia dari keterikatan kepada benda-benda yang melebihi keterikatan yang lumrah, ya, hanya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, hanya menyembah dan beribadah kepada Allah. Nah, demikian para jamaah, tugas Rasul terakhir, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekeliruan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.